Terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua, Putri Chandrawati, telah menggunakan kesempatan terakhirnya untuk membela diri dari tuntutan jaksa penuntut umum di sidang kasus pembunuhan berencana. Lewat duplik yang disampaikan kuasa hukum, Putri Chandrawati menilai bantahan-bantahan jaksa atas pembelaan Putri tak berdasarkan fakta. Sebagian besar dari 6.000 kata yang ditulis di replik tersebut menuliskan klaim kosong tanpa bukti, asumsi-asumsi baru, hingga tuduhan baru terhadap tim penasehat hukum. Sungguh sesuatu yang emosional, menyedihkan, dan nyaris sia-sia. Anggapan kuasa hukum Putri ini seolah menjawab serangan jaksa di pekan sebelumnya soal keinginan kuasa hukum mengungkap motif di balik pembunuhan berencana Yosua. Pledoi tim penasehat hukum terdakwa Putri Chandrawati keliru atau tidak benar. Terlihat tim penasehat hukum terdakwa Putri Chandrawati terkesan memaksakan keinginannya agar penuntut umum menyelami pembuktian motif dalam perkara ini sehingga benar-benar terbangun perbuatan pelecehan atau perkosaan. Sementara sepanjang persidangan ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa Putri Chandrawati dilecehkan atau diperkosa. Tim penasehat hukum hanya bermain dengan akal pikirannya agar mencari simpatik masyarakat. Tim penasehat hukum tidak profesional hanya mampu bermain retorika dengan memojokkan seolah-olah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagai orang yang berbuat keji, amoral, dan tidak manusiawi. Jaksa penuntut umum maupun terdakwa sudah menggunakan kesempatan terakhir di persidangan untuk memperkuat argumen masing-masing. Kini biarkan hakim memberikan keputusan yang berkeadilan, baik bagi korban dan juga pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana jalannya sidang pembacaan duplik atau pembelaan terakhir kasus pembunuhan berencana Yosua untuk terdakwa Richard Eliezer? Akan kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan. Selamat sore, Jonah. Apa saja pembelaan Eliezer di sidang hari ini? Ya, Iksan, seperti ketahui bahwa duplik merupakan upaya terakhir atau bagaimana narasi yang dibangun oleh penasihat hukum untuk membangun opini agar nanti ketika majelis hakim dalam vonis bisa meringankan khususnya kepada para terdakwa. Nah, untuk sidang hari ini dengan agenda duplik dengan agenda pertama duplik terhadap PC atau Putri Chandrawati dan kedua duplik terhadap Barada Eliezer, kami mencatat ada beberapa hal penting. Untuk duplik yang khususnya kepada Putri Chandrawati, penasihat hukum Arman Hanis menekankan ada beberapa hal. Yang pertama adalah menilai dalam repliknya jaksa tidak profesional. Bahkan tadi sempat ditekankan bahwa dalam replik yang dibawakan dalam buku ini hanya berisi omong kosong belakang, bahkan tidak ada isinya. Dan yang ketiga adalah penasihat hukum menganggap bahwa asumsi yang dibangun oleh JPU khususnya dalam replik ini hanya seperti asumsi atau dalam arti adalah tidak ada kaitan hukum atau nilai hukumnya, dan inilah menjadi catatan penting dalam duplik yang dibacakan oleh penasihat hukum. Sedangkan untuk duplik khususnya kepada Barada Eliezer, tadi kuasa hukum Ronita Lempesi menekankan dua hal, yaitu adalah meminta majelis hukum menolak replik dan meminta agar majelis hukum mengabulkan dari nota pledoi atau nota dari pembelaan, sehingga memang ini menjadi upaya terakhir atau bisa dikatakan sebagai pertempuran terakhir untuk bisa memenangkan hati dan pikiran majelis hakim agar bisa ketika nanti vonis dijatuhkan bisa meringankan. Seperti ketahui bahwa PC 8 tahun dan juga untuk Barada Eliezer 12 tahun. Apakah nanti akan lebih ringan atau tidak, nanti akan menunggu di hari sidang di vonis. Untuk PC jatuh pada tanggal 13 Februari, sedangkan untuk Barada Eliezer jatuh pada tanggal 15 Februari. Tentu saja waktu selama kurang lebih 2 minggu ini kita akan melihat apakah nanti kuasa hukum akan melihat beberapa pertimbangan, dan khususnya untuk Barada seperti ketahui bahwa menyandung status sebagai JC atau justice kolaborator, apakah ini akan menjadi pertimbangan atau tidak, nanti akan dilihat apakah nanti akan lebih kurang atau di bawah dari 12 tahun seperti harapan dari kuasa hukum dari Ronita Lempesi sendiri. Jadi ini merupakan agenda sidang dari ini, yaitu adalah pembacaan duplik terhadap Barada dan juga dari PC. Iksan. Jonah Hamonangan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih, Jonah.